Ya, sholawat agar selamat. Orang hidup itu kondisinya cuma dua, nggak ada yang ketiga. Ya, kondisi manusia dalam hidup itu hanya dua, celaka atau selamat. Celaka atau selamat. Nggak ada kondisi hidup tengah-tengah, celaka atau selamat. Baik yang dapat nikmat maupun yang dapat musibah. Ada orang dapat nikmat tapi celaka, ada orang dapat nikmat tapi selamat. Ada orang dapat musibah, celaka pula. Ada orang dapat musibah tapi selamat. Nah, gimana caranya tetap selamat apapun kondisinya? Ya, tetap selamat apapun kondisinya. Salah satu cara yang paling mudah untuk dilakukan agar kita selamat kondisinya apapun adalah dengan banyak sholawat pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu ringan, sholawat itu modalnya nggak butuh uang, ya sholawat itu juga nggak butuh koneksi jabatan, sholawat itu nggak butuh teman, ya nggak butuh teman, sholawat itu nggak perlu ada suatu tempat khusus, ya tidak juga nggak perlu menghadap ke arah yang khusus. Sholawat tidak perlu harus di waktu yang khusus, waktunya kapanpun, kondisinya apapun, dalam keadaan apapun, sendiri sekalipun, maka sholawat bisa dibaca sebanyak-banyaknya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa sholawat 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Siapa sholawat pada Nabi SAW 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Mungkin kalau orang yang hidupnya bisnis, hitung-hitungan, saya 1 dibalas 10. Nah, ini yang suka buat orang salah. Ya, buat orang salah. Karena 1 yang kita berikan tidak pernah sama dengan 1 yang Allah berikan. 1 yang kita berikan tidak pernah sama dengan 1 yang Allah berikan. Jadi kalau 1 dibalas 10, tapi 10-nya bukan 10 kita. Ya, bukan 10 dari kita, 10 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara 1 dari Allah Ta'ala itu nggak bisa dihitung. 1 dari Allah Ta'ala nggak bisa ditimbang. 1 dari Allah Ta'ala nggak bisa diukur. Makanya kalau ditaruh di timbangan, pasti itu jadi memberatkan, ya, memberatkan, dan timbangan yang lain akan kalah. Karena yang dari Allah sifatnya unlimited. Dari Allah sifatnya tak terbatas. Ya. Yang dari Allah sifatnya selama-lamanya, abadi. Yang dari Allah sifatnya banyak. Yang dari Allah itu nggak akan berhenti. Tapi kenapa sampai Rasul Muhammad SAW berkata semacam itu? Jawabannya adalah bukan Rasulullah yang bicara, tapi Allah yang berkata. 1 dibalas 10, itu yang berkata Allah kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril alaihissalam, sampaikan kepada umatmu, siapa sholawat 1 dibalas 10. Nah, kenapa Allah ngomong seperti itu, ya? Kenapa Allah sampai mengatakan 1 dibalas 10? Biar semuanya tahu, ya, biar semuanya tahu yang namanya orang masuk surga itu karena rahmat, yang namanya orang hidup enak itu kalau dapat rahmat. Allah obral, rahmatnya murah, ya, Allah obral, rahmatnya murah buat orang yang mau sholawat pada manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga 1 sholawat kita dibalas 10 rahmat. Sementara 1 rahmat itu cukup untuk selamat. 1 rahmat itu cukup untuk selamat. Nah, kalau 10 rahmat artinya sangat banyak rahmat yang didapat oleh orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya sama ibu-ibu boleh? Nah, ini pemirsa dimanapun antum berada, saya lagi berada di Sampit ini. Ya, di rumah Haji Zakaria. Ini nanti malam ada majelis. Nah, sekarang saya majelis khusus dengan orang-orang khusus. Nah, majelis khusus dengan orang-orang khusus. Dan juga dengan teman-teman yang di rumah masing-masing lewat YouTube ini juga khusus. Karena yang lain mungkin nggak lihat, kalau nggak tahu. Ya, yang tahu, lihat. Berarti yang saat ini tahu, orang-orang khusus. Ya, yang diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk belajar. Ya, untuk belajar, dan saya diberi kemudahan untuk mengajar. Saya mau nanya 1 hal saja, nggak banyak. Ibu sayang nggak sama anaknya?
Kira-kira rasa sayangmu kepada anakmu tuh ukurannya seberapa? Tak terhingga, tak terbatas ya. Itu kan kata-kata ya. Jawabannya cukup sebagai bukti aku rela melahirkannya walaupun belum jelas wujudnya. Betul ya? Belum jelas anak ini nanti jadi apa, belum jelas anak ini nanti bagaimana, belum jelas anak ini seperti apa, tapi seorang ibu rela mengorbankan nyawanya demi anaknya yang belum jelas. Artinya apa? Saking sayangnya sama anaknya, ibu itu rela melakukan hal-hal yang gak enak buat dirinya. Hamil 9 bulan itu gak enak, melahirkan itu taruhannya nyawa, dilakukan karena sayang, rahmah ya, karena sayang pada anaknya tersebut atau calon anaknya tersebut. Karena sayangnya, maka salah satu bentuknya siap mati demi anak. Siap mati demi anak, itu contohnya. Nah, kalau sayangnya satu ibu saja sedemikian hebat dan gak ada batasannya, kira-kira sayangnya Allah seperti apa? Satu rahmat itu Allah bagi bisa menjadi kasih sayangnya seluruh makhluk Allah ini. Ibu pada anaknya, hewan yang satu dengan hewan yang lain, manusia yang satu dengan manusia yang lain, itu 1% rahmat. Nah, kira-kira kalau 99% rahmat lainnya itu ditunjukkan sama Allah, kira-kira sayangnya Allah seperti apa? Gak bisa dibayangkan ya, gak bisa dibayangkan. Nah, Allah bilang, siapa yang sholawat, saya kasih rahmat itu. Siapa yang sholawat, saya kasih rahmat itu, jumlahnya banyaknya luar biasa. Berarti orang yang sholawat itu kira-kira celaka atau selamat? Selamat. Gimana contohnya? Ini contoh biar paham maknanya disayang. Bu, maaf, agak jorok boleh ya? Ya, karena memang harus contohnya yang jorok-jorok begini. Kalau nggak pakai contoh yang jorok, nggak paham-paham. Ya, itu jorok atau nggak jorok? Jorok. Itu bahasa Amerika ya Jepang ya ya, bahasa dunia ini dimanapun, itu menjadi bahasa bayi internasional. Satu kata, mungkin mengucapkannya agak beda-beda dikit, tapi sama. Kotoran yang keluar dari dubur, ya, seorang bayi disebut Kalau besar namanya apa? Beda lagi. Kalau udah dewasa nggak ngomong begitu ya. Ini untuk bayi. Mohon maaf, kalau bayinya kemudian nya itu nggak jelas bentuknya, masih bayi ya, sakit perutnya. Ibu membersihkannya itu dengan marah atau dengan cinta? Bersihkan pantatnya bayi itu ya, yang kotor semacam itu, bersihkannya dengan marah atau dengan cinta? Dengan cinta. Bahkan kadang sama nyanyi ya, kadang sama nyanyi, dibersihkan. Setelah itu dikasih apa itu? Dikasih harum-harum. Pantatnya bayi itu dikasih harum, benar begitu. Saya nggak pernah jadi ibu soalnya. Yang paham kan ibu-ibu, sebagian besar mungkin sudah lupa caranya. Yang di depan saya ini mungkin sudah lupa caranya, udah terlampau lama. Tapi mungkin pemirsa di rumah kan masih ada yang calon ibu muda ya, atau mungkin baru punya anak. Pantat itu dikasih apa tuh, minyak telon ya. Bahkan mohon maaf, setelah itu pantatnya yang tadi itu dicium sama ibunya. Betul atau betul? Betul atau betul? Kenapa itu? Sayang. Karena sayang. Contoh lagi, ini jorok, tidak enak, tapi buat contoh biar paham. Kalau bayi tersumbat hidungnya karena adanya umbel, ya, bahasa yang gak enak lagi, sengaja saya pakai bahasa jorok, umbel, kotoran yang ada di karena pilek tuh ya, yang warnanya lendir hijau, iya, menyenangkan itu ya, lendir hijau menyenangkan. Mohon maaf, para suami biasanya mau nggak suruh nyedot? Jarang. Ya, yang biasanya nyedot siapa? Kalau ibu pakai mikir nggak? Enggak, langsung disedot. Biar apa? Biar anaknya selamat. Karena apa? Sayang. Lihat nggak itu kotoran? Enggak. Yang dilihat gimana anakku selamat, gimana anakku senang. Karena sayang. Nah, kalau sayangnya ibu sama anaknya semacam itu, sayangnya Allah kira-kira seperti apa? Nah, orang yang sudah dirahmati Allah, sekotor apapun Allah akan bersihkannya. Orang yang sudah dirahmati Allah, ya, sejelek apapun Allah akan jadikan dia bagus. Kalau pantat bayi yang tadi kotor dibersihkan dan diwangikan, kalau manusia yang penuh dosa, Allah akan ampuni dosanya dan akan harumkan namanya.
Itu kalau disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata caranya mudah. Cukup baca sholawat. Ya tentunya kalau sholat udah pasti, nggak usah diomongkan ya. Sholat 5 waktu, birrul walidain itu hal-hal yang pasti. Tapi dengan baca sholawat, langsung kita dapat rahmat yang banyaknya luar biasa. Nah, kapan kita baca sholawat? Sederhana. Waktu mau duduk. Ini banyak orang lupa. Mau duduk, seringnya inget handphonenya. Lupa sholawatnya. Lupa sholawatnya. Ketika duduk, ingat handphonenya lagi. Lihat statusnya orang, ya, lihat grup, WA grup, dan lain sebagainya. Lupa sama Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita duduk, diingatkan kalau kamu duduk, baca sholawat. Bismillah, kemudian sholawat. Ya, Bismillah, kemudian sholawat. Nanti waktu bangun, sama, Bismillah, kemudian sholawat. Tambah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita lakukan itu, maka dikatakan siapa yang duduk di suatu tempat, kemudian dia meninggalkan tempat itu tanpa berzikir kepada Allah dan tanpa bersolawat kepadaku, Nabi Muhammad SAW, maka dia bangun meninggalkan tempat duduknya, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Aromanya lebih busuk daripada bangkai. Kalau dia duduk nggak sholawat, duduk nggak berzikir. Berarti kalau duduk berzikir, duduk sholawat, bangun aromanya bagaimana? Harum seharum-harumnya. Karena itu dikatakan dengan sholawat, seseorang itu akan menjadi harum. Kalau sekali sholawat menghapuskan aroma bangkai, sekali sholawat menghapuskan aroma bangkai. Kira-kira kalau banyak sholawat seperti apa? Bu, nanya lagi boleh? Boleh? Yakin? Pernah punya masalah sama tikus nggak? Tikus. Pernah nggak punya masalah sama tikus? Pernah ya? Nah, bayangkan kalau ada tikus udah mati sekian hari di satu ruangan di rumah kita. Baunya gimana? Baunya busuk, bangkainya luar biasa menyengat, betul? Kemudian bangkainya nggak ketemu. Terus ibu memerintahkan salah satu karyawan, tolong bantu harumkan ruangan ini. Karyawannya pusing nggak? Bantu harumkan ruangan ini. Karyawannya pusing nggak? Pusing. Pergi ke toko yang ada, cari pengharum ruangan. Kira-kira butuh berapa botol? Satu botol dihabiskan. Habis. Sesaat harum. Sesaat. Tapi berapa saat kemudian, bangkai itu nggak hilang aromanya. Tetap aromanya menyengat. Berbotol-botol habis. Aroma bangkainya nggak akan hilang. Sebelum bangkainya ditemukan dan bangkainya disingkirkan. Betul begitu? Bayangkan kalau yang jadi bangkai itu kita sendiri gimana? Jadi kalau orang itu duduk, kemudian dia bangun, nggak bersolawat, nggak berzikir, nggak solawat, kata Nabi Muhammad SAW, dia bangun dengan aroma yang lebih busuk, lebih antan min jifah, lebih busuk daripada bangkai. Berarti dia kemana-mana jalan jadi bangkai. Kemana-mana jalan jadi bangkai. Dampaknya apa? Ini yang mungkin orang nggak perhatian. Dampaknya apa? Siapa mau duduk di samping bangkai? Kecuali bangkai. Sesama bangkai akan duduk bersama bangkai. Siapa yang mau duduk dengan seseorang yang aromanya busuk? Ya hanya orang yang aromanya udah terlampau busuk, dia akan tidak terganggu kalau duduk dengan orang yang aromanya busuk. Tapi kalau orang yang harum, orang yang normal hidungnya, akan menjauhi aroma yang busuk. Spontan, dia akan menjauhi. Dan ketika dekat dengan aroma yang busuk, hatinya juga jadi nggak enak. Pikirannya jadi nggak enak. Karena itulah orang yang tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, ketika dia duduk dan bangun dari duduk, tidak disadari dia sedang membuat dirinya dalam kondisi yang sangat tidak enak. Makanya kalau ada orang suka sumpuk-sumpuk nggak jelas, suntuk-suntuk nggak jelas, cek saja, tadi duduknya sholawat nggak? Kalau duduknya nggak sholawat, ya pantas. Kalau lagi jadi bangkai, makanya hatinya dikerumuni oleh lalat. Lalatnya apa? Yaitu syaitan. Hatinya menjadi tempat tujuannya setan. Setan gak usah cari mangsanya, karena mangsanya udah manggil-manggil, ini aku aroma busuk, aku adalah kawanmu. Maka setan yang berdatangan. Kemudian setan yang tinggal di sana. Bayangkan bagaimana hati seseorang yang dikerumuni oleh setan. Lu pasti gak enak.
mau kita seger bersemangat, hidup ini bangkai tubuh kita singkirkan dulu. Gimana cara menyingkirkan? Ya, caranya sederhana, baca sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kumpulan sholawat, ya kumpulan sholawat yang luar biasa adalah kitab Dalailul Khairat. Ya, salah satu kumpulan sholawat yang luar biasa adalah kitab Dalailul Khairat yang dikarang oleh Syekh Jazuli. Kitab itu sudah dibagi hizib hari Senin, hizib hari Selasa, hizib hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Sehingga kalau kita baca hizibnya setiap hari, hari demi hari kita ikuti, berarti sepanjang hari kita bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Jazuli mengarang Dalailul Khairat awalnya bukan karena gimana ya, mau jelaskan ya. Jadi ada sebabnya gitu. Sebabnya kenapa beliau mengarang Dalailul Khairat, padahal beliau ulama besar yang ahli tafsir, ahli fikih, yang ahli hadis. Tapi kenapa karang buku tentang sholawat, menyusun sholawat, ya menyusun sholawat. Disebutkan dalam sebuah kisah, Syekh Jazuli rahimahullah sebagai seorang ulama besar melakukan perjalanan keluar kota. Nah dulu orang kalau keluar kota itu ya seperti sekarang. Sekarang rest area kalau kita jalan tol, itu rest area itu banyak dan lengkap. Mau ke toiletnya ada, mau makan ada. Kalau nggak jalan tol, alhamdulillah sepanjang jalan masjid itu banyak. Mau numpang istirahat, mau sholat, mau mandi, lengkap ya di masjid. Warung juga banyak. Nah kalau dulu jalan di Padang Sahara, kalau air bekal habis, mikir. Ya air nih, kalau habis airnya, mikir karena sumber hidupnya di situ. Kemudian untuk wudhunya juga harus cari air dulu. Nggak bisa mengatakan saya mau tayamum. Cari air dulu, kalau nggak ada, baru nanti tayamum. Nggak punya air kalau habis. Suatu ketika saya Jazuli dalam perjalanan, beliau kehabisan air. Ya kehabisan air dan mau wudhu, menemukan sumur. Ketemu sumur. Yang jadi masalah, sumurnya ada, talinya sama timbanya nggak ada. Masa mau nyembur dulu? Ya, mungkin bisa nyebur tapi nggak bisa naik. Ya seperti Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan, nggak bisa naik. Nunggu orang nanti yang mengulurkan timba diangkat. Maka Syekh Jazuli saat itu berpikir ini air ada, tapi tidak ada timbanya, maka harus cari timba. Ya, cari timba. Dalam keadaan keliling muter cari timba, datang anak kecil. Ya mungkin seumuran adik kecil. Jalan gitu terus nanya, "Bapak, kenapa kau kelihatan seperti orang bingung?" Saya mau wudhu, airnya itu ada tapi nggak ada timbanya. Oh, itu masalahnya. Iya. Anak kecil tadi dengan santai jalan ke arah sumur, kemudian sumurnya diludahin. Ludahin kecil gitu ya. Yang terjadi, air yang di bawah naik ke atas. Airnya naik ke atas sampai tumpah-tumpah. Syekh Jazuli kaget. Ini anak kecil kok punya karomah yang luar biasa. Maka beliau wudhu dan ngambil air secukupnya buat bekal. Setelah itu nanya sama anak tadi, "Nak, saya mau nanya, caranya gimana ini biar bisa ngangkat air tadi, kamu pakai ilmu apa?" Nah, anak kecil tadi jawab, "Bapak, urusannya udah beres, gak usah banyak nanya." Ya, urusannya udah beres, gak usah banyak nanya. Muslim yang baik itu gak nanya-nanya sesuatu yang bukan urusannya. Urusanmu kan mau wudhu, urusanmu mau wudhu, sudah selesai. Jadi gak usah banyak nanya. Anak kecil tapi ternyata punya lidah yang tajam dia. Lidah tajam yang penuh hikmah nih. Menyentil seorang ulama yang luar biasa ilmunya. Maka Syekh Jazuli mengatakan, "Enggak, kamu harus kasih tahu saya. Harus kasih tahu saya caranya gimana." Anak tadi balik nanya lagi, "Kamu siapa sih? Kok banyak nanya aja?" Ya, "Kamu siapa?" Maka dijawab, "Saya Syekh Jazuli." Anak kecil tadi balik nanya, "Kamu Syekh Jazuli, ulama besar yang terkenal itu? Ya ahli tafsir, ahli. Iya." "Ya Allah, orang ilmunya semacam itu kok begini aja nggak bisa. Ya, ilmumu luar biasa, gini aja kok nggak bisa." Disentil lagi gitu ya. Jadi buat anak kecil ini urusan yang sangat kecil. Ya bukan urusan besar. Mengangkat air dari dasar sumur hanya dengan meludahi, itu hal yang sangat kecil, remeh-temeh. Sementara buat kita ini sesuatu yang luar biasa. Maka anak kecil tadi jawab, "Saya tidak pernah meninggalkan sholawat. Jalan kemanapun langkah kaki saya bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kalau saya duduk, saya bangun, saya rebahan, selalu saya sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Nah tadi saya minta sama Allah, "Ya Allah,
berkat lidah yang bersalawat ini, tolong jadikan lidah ini berkah, angkatlah airnya ke atas. Subhanallah, airnya langsung naik ke atas. Syekh Jazuli kemudian berkata, bersumpah sejak hari itu, ya pulang ke rumah mau nulis buku tentang sholawat. Ditulislah Dalailul Khairat. Itu muasal kenapa ditulis Dalailul Khairat. Karena itu, kalau kita pengen lidahnya bertuah dan barokah, yaitu baca Dalailul Khairat dan baca sholawat yang ringan yang bisa diamalkan sewaktu-waktu. Nah, anehnya, kita ini kalau ngobrol sama teman berjam-jam lidahnya kuat. Betul ya? Tapi kalau sholawat kasih tasbih, muter sekali aja kok gak selesai-selesai ini. Kok gak selesai. Tapi kalau duduk sama teman, ya ngobrol kuat. Kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang diajak baca sholawat munjiah atau sholawat nariyah. Ayo, yang punya hajat, baca munjiah 1000 kali. Atau baca nariyah 4444 kali. Nyerah, jawabannya banyak banget. Kapan selesainya? Tapi kalau duduk berjam-jam, nggak ngomong sama temannya, kapan selesainya? Bahkan ketika temannya mau pulang, loh kok cepet betul? Kok mau pulang sekarang? Udah 4 jam. Dibilang cepet betul. Padahal kalau itu duduk baca sholawat bareng-bareng, selesai itu munjiah. Selesai itu nariyah. Dan selesai hajatnya. Hajatnya selesai. Dengan tawassul, berkahnya sholawat, maka urusannya menjadi mudah dan selamat. Dan tergantung kita. Kita ini maunya bagaimana? Mau hidupnya susah atau hidupnya mudah? Mau hidupnya celaka atau hidupnya selamat? Sudah dijelaskan sama Allah, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah dijelaskan oleh sahabat, sudah dijelaskan sama ulama, sudah dijelaskan oleh para wali, tinggal jalani. Ya tinggal jalani. Tapi setan itu ada. Ya setan itu nyata. Setan akan membisikkan, masa dengan sholawat saja urusan bisa beres. Masa dengan sholawat kamu bisa jadi selamat. Masa itu semua bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Alhamdulillah.